Kaum muslimin, majalah ini diterbitkan pada tahun 2013. Pada tahun 2013. Perhatikan Bapak Ibu. Ini 2013. Di shootnya 2013 yang ini. 10 tahun yang lalu airnya masih standar. Tidak pernah seumur hidup dunia ini Danau Tiberias ini mengalami penyusutan. Tidak pernah Pak, tidak pernah. Tapi 10 tahun terakhir, di tahun 2013 sudah seperti ini. Airnya pas standar, ini sudah menyusut Pak. 16 meter saat 2013 ditimbang dengan 10 tahun yang lalu, 16 meter menyusutnya. Lihat, ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Ya, tempatnya di Israel hari ini. Dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau Tiberias itu. Kaum muslimin 2013. Sekarang 2015. Bapak Ibu kalau ingin melihat perkembangan terkini Danau Tiberias, buka di YouTube. Bapak Ibu akan temukan bagaimana kondisi terkininya. Ini permukaan Danau Tiberias. Baik kaum muslimin, nah ini dasarnya ya. Nggak dalam, Danau Tiberias itu kedalamannya hanya 45 meter dari permukaan. 45 meter saja. Dan ini adalah sumber air utama bangsa Israel. Ya, bangsa Yahudi yang ada di Israel. Ini sumber air utama mereka. Supaya tempat ini tidak dikuasai oleh siapapun, maka dibuatlah pusat-pusat dan markas-markas militer dan pusat maksiat yang terhebat di dunia sekitar Danau Tiberias ini. Tiberias ya, kalau dalam hadis Tabariyah. Baik kaum muslimin, 45 meter. 2013 sudah menyusut 16 meter. Coba kedalaman 45 meter, menyusutnya 16 meter, itu signifikan tidak? 30% loh kaum muslimin lebih. Sekarang ini Allahu Akbar, silakan Bapak lihat bagian ujung permukaan yang paling tinggi dari dasar sudah mulai nampak Pak. Ya, sudah mulai nampak. Ini menunjukkan para ulama-ulama Timur Tengah itu menangis bagaikan pulau-pulau kecil nih nampak sekarang. Kenapa mereka menangis? Karena jumlah air Danau Tiberias yang tersisa sangat-sangat sedikit sekali sekarang ini. Dan Dajjal berkata, Rasulullah membenarkan apabila Tiberias itu telah menyusut, menyisakan sedikit saja airnya lagi, maka saat itu saya lepas. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalau Dajjal sudah lepas, maknanya apa? Akan banyak yang murtad dari umat Nabi Muhammad di bumi ini. Sebab apa? Dia akan muncul di musim-musim di mana banyak panas membakar dan merusak tanam-tanaman dan mematikan banyak manusia, air terputus. Baru-baru saja kita mendengarkan beberapa negara mengalami luar biasa gelombang panas. Sebentar lagi kita akan mendengarkan berita terbaru insya Allah di Cina, di Tokyo. Sekarang Tengku Zulkarnain sedang ada di Tokyo. Beliau mengatakan satu minggu lagi dari sekarang akan mengalami badai gelombang badai yang sangat panas di Cina kaum muslimin. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kondisi sekarang ini sangat real. Kita tidak dapat membantah. Setelah kita ketahui bahwa Nabi mengatakan kalau kamu hidup di suatu zaman, pada zaman itu orang-orang pengembala ternak, miskin-miskin, ternyata sudah menjadi kaya raya, berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang kita temukan. Dan Danau Tiberias apabila dia menyusut, menandakan Dajjal akan keluar. Ini juga sudah kita saksikan. Bagaimana kita ingin membantah kaum muslimin? Kita yang tidak boleh itu menentukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun anu, itu baru haram. Tapi kalau kita bertanya dan mempelajari tentang tanda-tandanya, Nabi mengatakan gua banget nih. Nabi mengatakan kalau ini pertanyaan ente tentang tanda-tanda, saya bisa jelaskan. Dan inilah kewajiban saya menjelaskan kepada Bapak Ibu. Bukan mencocok-cocokkan ya, memang cocok. Karena Danau Tiberias hanya cuma satu di muka bumi, di Israel. Yang dulunya adalah Syam juga. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, Dajjal ini saat dia sudah lepas hanya 2 kota saja yang dia tidak bisa masuki, Makkah dan Thayyibah atau Tibah. Dan Nabi berkata, ketahuilah Madinah inilah yang Tibah itu, Madinah inilah yang Thayyibah itu. Kaum muslimin, dia nanti ketika tidak bisa masuk Makkah, tidak bisa masuk Madinah, dia akan naik ke satu bukit disebut dengan Bukit Garam atau Bukit Habasyah. Dan qadarullah Pak, entah apa rahasianya saya juga bingung.
Sekarang ini di atas bukit Habasyah yang dikenal oleh orang Madinah sudah dibangun kerajaan Arab Saudi khusus untuk kota Madinah. Di Mekah kerajaan Arab Saudinya di mana? Di sebelah Masjidil Haram, di jalur Safa Marwah, ya, itu kerajaannya. Di Jeddah juga ada satu kerajaannya, dibuat istana, maksudnya dibuat satu istana. Kemudian di Taif juga dibuat satu istana. Istananya untuk di Madinah justru letaknya di atas jabal yang Nabi sebutkan, yaitu Jabal Garam atau Jabal Habsyah. Dan itu di luar kota Madinah, kaum muslimin. Kalau apa ada yang pergi umrah, pergi haji, lihat kenapa di atas jabal itu. Wallahu alam. Sementara kalau kita perhatikan pakaian laskar daripada kerajaan Arab Saudi itu lambang mata satu, betul tidak? Padahal itu adalah ciri khasnya Dajjal. Kebetulankah atau bagaimana? Sekali lagi Allahu alam. Yang jelas sudah dibuat di sana. Dajjal naik ke atas bukit itu dan menunjuk ke dalam kota Madinah lalu berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Saat Nabi mengatakan kalimat ini, bahwa Dajjal nanti akan berkata dari atas bukit itu adalah istana putihnya si Ahmad, Masjid Nabawi ketika itu masih tanah lantainya, masih batang kurma tiang-tiangnya, ya kan? Atapnya pun masih pelepah kurma. Istana yang kayak gitu itu. Lagi pula dia mengatakan itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu istana putihnya si Ahmad. Pernyataan Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman tentang Masjid Nabawi cocok nggak dengan keadaan Masjid Nabawi yang sekarang? Cocok tidak? Mirip istana tidak? Mirip, kaum muslimin. Bagaimana kita yang mengatakan kebetulan tuh Pak Ustadz? Ada juga orang-orang yang mengatakan kebetulan. Lalu nanti semua penjelasan saya kebetulan semuanya. Ada orang yang ngomong kebetulan lagi, ya sudah nyerah saya. Orang kayak gitu udah nggak bisa lagi untuk dibenarkan ini. Baik, kaum muslimin, Dajjal keluar. 2/3 umat Nabi ketika Dajjal keluar akan abu-abu imannya. 1/3 dari umat Nabi akan murtad total, menyembah Dajjal. 1/3 yang lain lagi abu-abu menjadi munafikin, dan pada akhirnya juga akan bergabung dengan Dajjal. Berarti 1/3 lagi yang akan bertahan dengan imannya. Apakah Bapak Ibu tidak cemaskan ini? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Kita lanjutkan. Setelah Dajjal keluar, bumi ini sudah ditaklukkannya semua, manusia sudah banyak yang sujud kepadanya. Kaum muslimin, Nabi mengatakan masanya tidak lama. Dajjal itu munculnya dan menyebar, mengelilingi seluruh dunia, kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Dajjal hanya akan bebas selama 40 hari, lalu dia mati dibunuh oleh Isa. 40 hari. 1 hari pertama kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari kedua kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari ketiga kalian menghitungnya 1 minggu. Lalu hari-hari seperti biasa, kata Nabi. Berarti 3 hari pertama, yang satunya bernilai setahun, yang satunya bernilai 1 bulan, yang satunya bernilai 1 minggu. 37 hari lainnya sama dengan hari-hari biasa. Kalau di total hanya setahun, 2 bulan, 2 minggu, Pak. Itulah masanya Dajjal ketika dia lepas. Baik, kaum muslimin hamba Allah, Dajjal, salah seorang ustazah kondang di TV mengatakan Dajjal itu kakinya besar. Kalau dia masuk ke laut yang paling dalam hanya sampai mata kakinya saja. Kalau dia pipis, satu kota akan kebanjiran. Allahu Akbar. Saya mendengarkan ceramah ustazah yang terhormat itu waktu di Sydney. Kira 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Ya Allah, kenapa dia menjelaskan kayak gini? Masih khurafat-khurafat zaman dulu yang diterangkan. Dan pemahaman saya waktu SD dulu memang kayak gitu. Dajjal itu besar, sekali melangkah dari Indonesia sampai ke Amerika. Itu yang saya pahami dulu. Ya, awan itu hanya sampai ke pahanya saja. Wong laut yang paling dalam hanya semata kaki. Masih itu yang disampaikan oleh ustazah yang terhormat ini. Ya Allah, sedih saya mendengarnya. Ya sudahlah, mau diapakan, kita orang kere yang ngajinya cuma kayak gini, dia udah kelas TV. Baik kaum muslimin, Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkannya. Bahkan Al-Mahdi pun
cucu kandung Nabi Muhammad tidak sanggup menaklukkannya. Justru Nabi Muhammad Al-Mahdi dikepung oleh Dajjal. Di mana? Di Damaskus. Di mana? Nabi mengatakan di masjid yang ada menara putihnya. Di masjid yang ada menara putihnya. Al-Mahdi ini adalah cucu kandung Nabi Muhammad yang muncul terlebih dahulu sebelum kedatangan Dajjal. Ini Al-Mahdi. Dia akan muncul dalam usia 40 tahun. Sebelumnya orang tidak nyadar kalau dialah yang akan menjadi Al-Mahdi. Bahkan dirinya pun tak faham kalau dia ternyata yang akan menjadi Al-Mahdi. Sebagaimana tak sadarnya Musa bahwa dia nanti akan diangkat menjadi Nabi. Sebagaimana tak sadarnya Nabi Muhammad sendiri bahwa dia nanti akan diangkat menjadi Nabi penutup. Tapi dia akan muncul. Dia tidak mampu melawan Dajjal. Padahal umat Islam sudah bersatu di belakangnya. Sudah bersama dengannya. Negeri-negeri Timur Tengah dan seluruh Jazirah Arab sudah ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Dajjal keluar. Umat Islam berserakan. Dajjal mengepung Al-Mahdi. Saat dia dikepung di situ masjid yang ada menara putihnya, dan malam gelap gulita kaum muslimin tidak ada listrik. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah berperang dengannya menggunakan senjata-senjata manual. Berpedang dengan pedang, berperang dengan panah, dengan tombak, dan kalian akan memacu kuda-kuda perang kalian. Kalian akan berlari di atas kaki kalian. Summa udtum min haitsu bada'tum. Pada saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Artinya teknologi kita yang canggih-canggih kayak gini ini udah nggak bisa dipakai. Listrik pun sudah tidak ada, pesawat sudah tidak ada. Walaupun bendanya masih ada, tongkrongannya masih oke. Mengkilatnya mobil kita yang keren-keren yang kita beli sekarang itu masih ada, Pak, tapi udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Ada urainya di sini nanti. Makanya saya kosongkan. Ini yang paling menegangkan. Kalau ini mau dibahas sampai tuntas, nanti setelah berbuka bagusnya. Soalnya apa? Khawatir saya jantungnya nggak kuat. Ketika saya jelaskan ini belum berbuka, apalagi sahur tadi enggak, waduh khawatir saya. Tidur di tempat nanti. Baik kaum muslimin, Dajjal mengepung Al-Mahdi, siap untuk membantai. Siapa yang bersama Dajjal? Yang bersama Dajjal adalah 70.000 pasukan Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini adalah Iran, Pak. Jadi yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi, Dajjal nanti siapa? Orang-orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu adalah Iran. Hah? Gak usah diperjelas. Kaum muslimin, Dajjal ini akhirnya mengepung masjid di mana ada Al-Mahdi dan orang-orang beriman bersamanya. Dan waktu subuh pun masuk. Qomat pun dikumandangkan. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata melihat ke arah langit. Sebab apa? Ternyata Nabi Isa sedang dibawa turun oleh dua orang malaikat. Tangan Nabi Isa yang sebelah kanan diletakkannya di atas bahu malaikat yang di sebelah kanannya, ya. Jadi di bahu kirinya, yang ini di bahu yang satu lagi. Nabi Isa turun. Jangan pikirkan dengan UFO, ya. Dia turun manual. Apa yang dipijaknya nanti bukan urusan saya. Pokoknya dia turun seperti itu, dan malaikat ini kata Rasulullah bersayap, turun, bercahaya, semua orang beriman dapat melihatnya. Lalu Al-Mahdi dan orang beriman sudah paham kalau Dajjal sudah keluar, berarti Nabi Isa tak lama lagi akan turun. Maka Al-Mahdi pun mundur ke belakang mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Sekarang adalah periode kamu jadi pemimpin, saya jadi pengikut dan menolong kamu di belakang. Imamlah. Qamat tadi untuk kamu, imamlah. Al-Mahdi kembali maju ke depan dan mengimami sholat subuh. Lepas sholat subuh, zikir selesai, doa selesai, matahari mulai terbit, pintu berhasil didobrak oleh Dajjal. Dan orang-orang yang bersama Dajjal dengan jubah hijau tanpa berjahit, dengan pedang terhunus siap membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Dengan penuh garang bersama pemimpin terbesar mereka, Dajjal, siap membantai Al-Mahdi. Ternyata pada saat itu Nabi Isa pun berdiri dari tempat duduknya. Lalu bertemulah dua sosok legendaris akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam antinya si Dajjal. Dua Al-Masih, satu Al-Masih Isa alaihissalam, yang kedua Al-Masih Dajjal. Saat Dajjal berpapasan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, maka Dajjal meleleh seperti garam yang meleleh dalam air yang hangat. Kalau demi Allah kata Nabi, kalau Dajjal bertahan di situ, pasti dia akan menjadi cairan yang membasahi lantai. Dalam kesakitan yang sangat, Dajjal lari dengan kesaktian yang memang Allah sengaja memberikan kepadanya. Tapi Allah berikan kuasa kepada Nabi Isa 2 kali lipat daripada kemampuan Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa sudah nunggu di situ. Kemana boy? Hah? Kemana saja lari. Terakhir Dajjal sampai di Palestina, tepat di depan pintu Lut.
Buka ada di sahihnya nanti. Dan Nabi Isa sudah membawa tombak yang dihunjamkan ke tubuh Dajjal, tembus. Menjeritlah Dajjal kematian yang sangat mengerikan. Tombak yang masih berlumuran darah, dengan kecepatan yang Allah saja yang memberikan kepada Isa sampai kembali di Damaskus. Dan Nabi Isa menunjukkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman, Dajjal sudah mati. Maka penuh rasa puji, syukur, takbir, tasbih bergema di antara orang beriman. Yahudi tadi sembunyi, mereka lari kocar kacir, pemimpin besar mereka sudah hilang. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan orang yang paling cinta hidup, paling takut mati siapa? Dalam Al-Quran Yahudi kan. Sekarang bos besarnya mampus. Mereka lari, membuang senjata-senjata mereka, menyembunyikan diri balik tembok, di balik batu, di balik di dalam terowongan, di mana-mana mensembunyi. Cuma sayang, Nabi mengatakan saat itu seluruh benda di alam ini Allah izinkan dapat bicara. Lalu berkata, ya Muslim, hadza Yahudiyyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, ada Yahudi sembunyi di belakang saya, sini tangkap, bunuh. Maka sudah nggak perlu lagi sibuk-sibuk nyari Yahudi, ngomong sendiri. Di balik pohon ngomong, di balik tembok yang ngomong. Mau sembunyi kemana? Mampus Yahudi ketika itu, kaum muslimin. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Hanya pohon gharqad sajalah yang menjadi pohon Yahudi yang berpihak dengan Yahudi, yang tidak membicarakan kepada orang beriman bahwa ada Yahudi bersembunyi di belakang. Dan ketahuilah, 11 tahun yang lalu Rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan seluruh penguasa-penguasa siapapun yang naik di Israel menjadi penguasa wajib menanam jutaan batang pohon gharqad. Sekarang batang-batang pohon gharqad itu, Pak, Masya Allah, sudah jutaan batang pohon, tingginya sudah sampai 11, 12 sampai 15 meter, Pak. Jumlahnya sangat banyak. Buka di YouTube kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya lagi, pergi ke Israel sana, lihat. Masalahnya kita ini selalu dihantui oleh rasa tidak percaya. Pergi sana. Kebetulan kan Nabi mengatakan, kebetulankah zaman ini memang zaman yang seperti itu? Kalau ada yang sibuk dengan kebetulan terus, sekali lagi saya tidak ngerti dengan orang macam ini. Baik kaum muslimin, dan orang beriman kan sudah tahu kan di mana sembunyi terakhirnya orang Yahudi. Pasti di pohon-pohon gharqad. Dah tinggal pergi saja ke situ. Dilihat sembunyi satu kutu Yahudi. Tak. Kemana saja orang Yahudi sembunyi di balik pohon itu, orang beriman dah tahu duluan, dah bocor dari hadis Nabi bahwa tempat persembunyian terakhirnya adalah pohon gharqad. Makanya Pak, di Taurat memang salah satu pernyataan di dalam kitab Taurat adalah pohon gharqad adalah pohon yang berpihak kepada umat Yahudi di akhir zaman. Makanya mereka sudah menanam, Pak, 11 tahun yang lalu 2 juta batang pohon gharqad. Dan setiap berganti pemerintahan baru tambah lagi, menandakan dia loyal dengan gitu. Kaum muslimin, dan batang-batang pohon itu sudah besar-besar. Yang paling rendah sekarang ini batang pohon itu hanya 9 meter. Bapak mau tahu seperti apa bentuk pohon gharqad? Mau tahu seperti apa bentuknya? Buka YouTube. Lihat, buat saja itu pohon gharqad, muncul tuh Pak model-modelnya. Bisa sembunyi orang dalam itu memang, Pak. Baik ya. Kaum muslimin, Dajjal mampus. Isa alaihi salam, orang Yahudi seluruhnya habis. Kemudian seluruh orang Nasrani diajak masuk Islam oleh Nabi Isa. Tugas Nabi Isa kan ada 5, Pak. Yang pertama menjadi penolong Al-Mahdi, yang kedua membunuh Dajjal, yang ketiga menghancurkan palang-palang salib yang ada di bumi dan mengajak orang-orang Kristen masuk Islam. Dan tidak semua orang Kristen masuk. Ya. Sebahagiannya masuk, sebagiannya tetap dalam kekafiran walaupun sudah tidak Nasrani lagi agamanya. Baik, kemudian membunuh babi-babi yang ada dan menghapuskan segala macam perpajakan dan cukai-cukai yang ada di bumi ini. 5 ini misi Nabi Isa ketika turun. Setelah itu kaum muslimin, tidak lama setelah itu, maka yang Allah janjikan dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj pun terjadi. Inilah dia bangsa paling brutal, bangsa paling ganas, bangsa paling buas, bangsa yang tidak punya hati, tak punya perasaan, yang hobi membunuh. Jumlah mereka, kata Rasul, seluruh jazirah Arab, seluruh gurun Sahara dan Syam akan tertutupi oleh jumlah mereka. Manusia kayak kita ini, cuma mukanya, ciri khasnya mirip dengan orang Cina, mirip dengan orang barbar, mirip dengan orang-orang ya Genghis Khan, Mongol segala macamnya. Tetapi dia hanya akan muncul setelah Dajjal
mati, Nabi Isa turun baru dia muncul. Berarti yang ada sekarang Cina, Jepang, Rusia segala macam itu, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu adalah salah satu di antara komunitas Ya'jud dan Ma'jud. Memang hobi perang mereka kan? Memang hobi perang, tetapi mereka belum Ya'jud dan Ma'judnya. Yang minta tolong kepada Zulkarnain adalah komunitas ini. Orang-orang Rusia, orang Turki, orang-orang Cina segala macamnya. Ini yang tidak tahan lagi dengan kejahatan Ya'jud dan Ma'jud. Padahal sama-sama satu ras. Baik kaum muslimin, dikurung. Dan dia akan muncul. Saat dia muncul, dia langsung menyerbu ke berbagai belahan daerah seluruh jazirah Arab dan seluruh negeri Syam tertutupi oleh jumlah mereka. Nah, orang mereka ini akan minum sisa air Danau Tiberias. Bagian pertamanya saking banyaknya jumlah, keringlah air itu, sekering-keringnya danau itu. Kemudian yang bagian belakang mengatakan, loh kemarin kan ada airnya kok habis. Padahal teman-temannya di depan yang habisin. Dan memang udah sisa sikit. Menandakan apa? Ya'jud Ma'jud ini di alam mereka dikurung sekarang ini, di bumi juga sih, mereka dikedapkan oleh waktu. Seperti Ashabul Kahfi, 310 tahun dia ada di dalam gua, muda juga keluarnya kan. Berarti kedap umur, kedap waktu dia. Kayak orang-orang di langit sana. Nabi Isa dinaikkan dalam usia 33 tahun. Nanti turun kembali ke bumi dalam usia masih 33 tahun dan masih semuda itu. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, selanjutnya Ya'jud dan Ma'jud ini lamakah masanya? Tidak. Singkatnya, Allah yang habisi mereka. Karena Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang beriman terkurung di Bukit Tursina. Mereka kelaparan di situ. Nabi Isa berdoa, Allah binasakan Ya'jud Ma'jud. Bangkai Ya'jud Ma'jud menutupi seluruh jazirah Arab. Sejauh mata memandang, bangkai seluruhnya. Bau, bakteria, kuman, virus, segala macamnya berkembang biak. Kata Rasulullah, ada burung yang terbang di atas bangkai itu mati saking kuatnya kuman-kuman, bakteri dan virus yang ada. Maka Nabi Isa berdoa lagi, Allah turunkanlah burung-burung raksasa yang leher mereka saja mirip besarnya dengan leher-leher onta. Bayangkan berapa besar burung itu. Lehernya saja mirip dengan leher onta dan sebesar onta. Burung itu saking banyaknya kata Rasulullah, sampai-sampai gelap langit dan manusia tidak dapat melihat matahari setitik pun. Gelap dan burung itu turun. Satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Dari mana burung itu berasal? Jawabannya adalah entah. Kemana burung itu akan membawa bangkai-bangkai? Jawabannya juga entah. Kita tidak boleh sibuk mencari tahu, gunanya nggak ada. Dari mana burung itu? Seperti apa? Mulai menggambar. Gunanya apa? Yang jelas ada hadisnya dan hadis ini sahih, percayai saja. Kemudian habislah bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Tersisalah serpihan-serpihan bangkai, ulat-ulat, daging-daging yang membusuk segala macamnya. Nabi Isa berdoa kembali, Allah turunkan hujan lebat selebat-lebatnya selama 3 hari 3 malam. Kemudian sisa-sisa bau-bau itu semuanya dibawa ke laut, selesai bumi ini dan masuklah periode kelima. Ini tidak lama Pak. Dajjal, Isa, Ya'jud Ma'jud ini dekat-dekat. Kalau ini kemarin hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Berarti dari Nabi Isa ke Ya'jud Ma'jud lebih dekat lagi. Terus kaum muslimin, 3. Yang keempat, tanda besar kiamat yang keempat, inilah dia masa-masa aman. Tahu tidak Bapak Ibu, masa-masa aman ini ternyata Nabi mengatakan tidak lama. Di satu hadis Nabi mengatakan 7 tahun saja. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 8 atau 9 tahun. Masya Allah. Berarti antara 7 atau 8 atau 9 tahun. Nabi tidak dapat memastikan. Antara 3 tahun ini berakhir masa ini. Tidak lama kaum muslimin. Tidak lama. Dan dalam fase yang kelima ini ada 4 tanda besar kiamat. Inilah fase-fase aman yang tidak lama, hanya 7, 8 atau 9 tahun. Kemudian yang kelima di sini, Nabi Isa meninggal di sini ya. Nabi Isa meninggal dunia sini setelah menikah dengan seorang wanita muslimah dari Arab. Kemudian Al-Mahdi juga meninggal di sini, baru digantikan oleh Al-Qahtani. Muncul tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari dari barat. Dan ini tidak boleh diterjemahkan dengan takwil-takwil seperti Amerika, Eropa, di situ nanti Islam akan muncul. Enggak, betul-betul fisik matahari. Baik kaum muslimin. Kemudian tanda besar kiamat setelah matahari terbit dari barat, esoknya kata Nabi, esoknya berarti tidak lama. Esoknya muncullah binatang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, disebut dengan Dabbatul Ardi. Binatang ini besar, kemudian dapat berbicara dan membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Orang yang beriman yang ditemui oleh binatang ini keluarnya di Mekah ya. Siapapun orang yang beriman ditemui oleh binatang ini, maka cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajah orang itu. Sekali usap maka putih bersih bercahayalah wajah itu dan indah untuk dilihat.
Sementara kalau berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketukkan ke kepalanya, maka langsung menghitam wajahnya, menjadi buruk rupanya. Masya Allah. Kaum muslimin, binatang ini muncul dalam 3 kali waktu, di 3 tempat yang berbeda-beda. Apa namanya tadi? Ya, dapat berbicara. Ini Al-Quran menceritakan ya. Setelah binatang ini keluar, manusia pun di bumi ini sudah berbeda. Hitam gelap jelek, putih bercahaya indah. Kemudian barulah tanda besar kiamat yang ke-7, dan ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Dan sampai sinilah batas umat Islam, umat Nabi itu ada, Pak. Di sini disebut dengan tanda besar yang ke-7, yakni angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Ini dijadikan ijma' oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Angin lembut ini bukan angin lembut biasa. Siapapun orang beriman di muka bumi ini akan didatangi oleh angin tersebut, lalu disentuhnya. Apabila ia tersentuh oleh angin ini, dia langsung meninggal di tempat. Maka seluruh orang yang kenal dengan Allah, seluruh orang yang beriman dengan Allah, walaupun seujung kuku saja imannya, seluruhnya meninggal dunia serentak. Ya, supaya dapat Bapak Ibu pahami, seluruh orang beriman di dunia meninggal serentak karena angin lembut kematian. Angin lembut, bukan angin puting beliung ya, bukan angin topan, badai segala macam, tidak, angin lembut. Bapak kata Rasul, orang yang ada di gunung, orang yang ada di gua, ada orang yang ada di lembah, dimanapun dia berada, angin itu akan sampai ke sana. Lalu ketika dia disentuh oleh angin, dia meninggal di situ, meninggal yang enak. Maka tidak ada lagi satupun umat Nabi dan orang yang masih beriman yang tersisa. Maknanya apa? 3 tanda besar kiamat yang lainnya hanya disaksikan oleh orang-orang kafir, dan kiamat itu hanyalah orang-orang kafir saja yang akan menemuinya. Kabar gembira untuk kita semua, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu tidak akan menemukan kiamat kejadiannya itu. Asal Bapak selamat saja ketika Dajjal keluar, nggak ikut murtad. Karena kata Nabi, siapa yang murtad ketika Dajjal keluar, dia tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Tidak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bu, kata Nabi, Nabi memberikan peringatan, ada amalan-amalan yang harus dilakukan menjelang huru-hara akhir zaman ini. Ya, amalan-amalan tersebut, zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah dimuat dalam kitab ini, zikir akhir zaman. Saya berharap nanti Bapak Ibu luangkan waktu dan masanya baca. Setidak-tidaknya tandai yang penting-penting, kemudian hafalkan amalannya, lakukan dari sekarang. Doanya apa? Hafal dari sekarang, mulai baca dari sekarang. Sebab apa? Nabi mengatakan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id falyuksirid du'a 'inda rakha. Siapa yang ingin ketika genting, ketika masa-masa menakutkan, ketika masa-masa yang dapat merenggut nyawa dan memurtadkan seseorang, lalu dia berdoa ketika itu, langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang mau diperlakukan begitu oleh Allah, falyuksirid du'a indar rakha, hendaklah dia banyak-banyak berdoa sebelum kejadian itu terjadi. Jadi dari sekarang ya, dari sekarang kita perbanyak berdoa. Salah satunya apa? Perbanyaklah berdoa agar selamat dari fitnah Masihid Dajjal. Baik kaum muslimin, yang 7, yang ke-8-nya apa tanda besar kiamat? Yang ke-8-nya 9, 10, ini bukan urusan kita lagi karena umat Islam tidak akan pernah menemui, yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur. Maka Australia, Indonesia, Malaysia, terus Jepang, terus naik ke atas sampai ke Rusia, itulah bumi sebelah timur tenggelam seluruhnya. Kemudian tanda besar kiamat ke-9, tenggelamnya bumi sebelah barat, Amerika, Eropa, Afrika, Suriname, ya, itu seluruhnya akan tenggelam, Pak. Yang tertinggal mana lagi? Kalau kita lihat ini bumi kita, yang sebelah timur sudah tenggelam, sebelah barat sudah tenggelam. Yang tertinggal hanyalah Jazirah Arab dan Syam. Ini Jazirah Arab, yang sekarang ini adalah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Kemudian Syam sekarang ini adalah Palestina, Yordania, Suria dan Lebanon. Cuma ini saja yang lain. Yang lain udah kemana? Tenggelam semua. Ya, ini udah tenggelam semua kaum muslimin. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tanda-tanda keluarnya cucu kandung Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, diiringi oleh beberapa tanda yang sudah kita uraikan tadi. Yang pertama,
apabila tanah Jazirah Arab sudah mulai dituruni salju. Dan kita menyaksikan sekarang sudah tahun kelima Arab Saudi tiap tahunnya dijatuhi salju. Yang seru adalah 4 Jumat yang lalu saljunya sangatlah tebal sampai 1 minggu lamanya. Bahkan pesawat-pesawat tidak ada diizinkan terbang dan mendarat, dan mobil-mobil pun di Riyadh terhenti. Jalurnya dari Tabuk sampai ke Gaza, Palestina, tebal sekali saljunya. Kemudian berikutnya yaitu meratanya huru-hara di negeri Jazirah Arab Syam. Dan ini benar, mulai dari Arab Spring sampai kepada kasus terakhir hari ini di Yaman, dan keributan yang mulai merebak di Arab Saudi sendiri adalah pertanda yang nyata bahwa nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita temukan pada saat ini dan kita menyaksikannya, kita menontonnya. Kemudian menjelang Al-Mahdi keluar, terjadinya fitnah peperangan, pembantaian di negeri Syam. Syam yang paling terkenal pada hari ini adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Keempat-empat negeri ini ada disebut dengan Syam. Nah, fitnah pada masa ini sudah memasuki tahun kelimanya dan lebih memakan korban 300.000 orang untuk di Syria saja. Bahkan PBB mengatakan tidak diketahui ujungnya kapan. Ini adalah pertanda kaum muslimin bahwa Al-Mahdi akan keluar. Ada satu hal yang perlu saya tekankan tentang masalah ini. Apa? Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi fitnah dan huru-hara di negeri Syam, isyarat Rasulullah adalah badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu memperbanyak amal-amalan soleh. Fitanan, pada masa-masa fitnah. Ka qita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Belum satu selesai, malah bertambah ke depannya, bertambah berat lagi fitnah yang baru. Wal fitan bisyam. Dan fitnah-fitnah itu adalah di negeri Syam. Inilah dia kaum muslimin, pada hari ini bertambah waktu, bertambah berat fitnah yang ada di negeri Syam. Rasul mengatakan saat ini kamu saksikan badiru bil a'mal. Saling berpaculah, saling berlomba-lombalah, terang-teranganlah, perbanyaklah oleh kamu amalan-amalan soleh. Ini kuncinya ya. Bukan berarti sebelumnya tidak dimotivasi, tapi penekanannya lebih saat fitnah di Syam sudah merebak dan melanda. Maka umat Islam yang ada di muka bumi, di belahan manapun, sudah saatnya berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Sebab apa? Sebab malam tarawih kemarin di masjid ini saya sampaikan rahasia bagi tabungan amal soleh diperbanyak, karena di saat-saat genting, di saat-saat menegangkan, menakutkan, mengerikan, mematikan dan menghancurkan, ternyata amal soleh dapat diundang kembali untuk menjadi penyelamat. Seperti yang terjadi pada 3 orang yang terperangkap dalam gua, masing-masing menyebutkan amal solehnya dan Allah selamatkan mereka. Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah sendiri menyebutkan, kalaulah bukan Yunus banyak amal sebelumnya, kalaulah bukan Yunus banyak zikir sebelumnya, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Begitupun terjadi dengan Ashabul Kahfi, 310 tahun lamanya di gua, dan Allah hidupkan mereka, Allah selamatkan mereka berkat akidah, iman dan amal mereka sebelumnya. Baik kaum muslimin, Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Sebab apa? Akan ada ketegangan-ketegangan, kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah, petaka, bencana, peperangan-peperangan dan pemurtadan yang global dan massal, dan ini banyak umat Nabi yang tidak lolos. Kecuali umat Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am pada ayat 158. Allah mengatakan orang yang beriman dan amal solehnya banyak, dia akan selamat. Tapi orang beriman amal solehnya minim, dia akan sengsara, dia akan menderita, dan mungkin saja akan celaka dalam artian murtad dan sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin, amal soleh hari ini dan saat ini adalah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar.
nggak bisa lagi ditunda-tunda. Nggak tahu kita seperti yang dikatakan tadi, apakah mungkin Ramadan depan kita masih bisa menikmatinya seperti setenang Ramadan ini? Saya secara pribadi sah-sah saja saya mengatakan saya ragu, Pak. Kenapa demikian? Yuk kita lihat agenda menjelang keluarnya Al-Mahdi, yaitu terjadinya hujan meteor. Lihat ini yang saya garis merah, hujan meteor. Kaum muslimin yang kami muliakan, hujan meteor ini pada tanggal, ada 3 meteor yang jatuh pada tahun 2013. Yang pertama jatuh di Siberia, Rusia, pada tanggal 15 Februari. Beratnya 70.000 ton, memakan korban 1.200 orang. Alhamdulillah jatuhnya di Danau Es, ya. Yang kedua jatuh pada tanggal 14 April di Argentina. Alhamdulillah nggak sampai ke darat, tapi di atas langit negara Argentina, meledak di malam hari Minggu. Saat itu sedang ada konser musik besar-besaran. Meledaknya menyebabkan 8 kota langsung terang benderang beberapa detik. Lalu kali yang ketiga jatuhnya di Los Angeles, ya. Kaum muslimin, sementara tahun 2014 ratusan meteor meledak menghantam atmosfer bumi dan meledak di situ, nggak sampai tembus. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, NASA Amerika Serikat menyebutkan sejak tahun 2013, ini 2013, ini adalah 2016, ini 2013, ya. Dari sini bumi kita dengan planet-planet yang lain memasuki arus sungai meteor. Selama 4 tahun ini bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Peluang kita untuk terhantam dan ditabrak oleh meteor ini menurut NASA Amerika ada 1.300 meteor yang akan menabrak bumi. Nah kaum muslimin, Nabi menyebutkan tentang hujan meteor akan menabrak bumi menjelang kiamat. Nanti silakan buka pada halaman 295 dalam kitab Zikir Akhir Zaman, ada di bawah tadi yang saya isyaratkan. Lihat ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan hantaman meteor menjelang terjadinya huru-hara hari kiamat. Dampaknya adalah musnahnya semua teknologi. Lihat, saya beri tanda merah. Dan di sini juga terjadi 3 tahun yang panas atau kekeringan menjelang Dajjal keluar. Lalu selanjutnya dari sini terus sampai seluruh kita meninggal dunia, di sini tidak ada lagi teknologi canggih. Sebab apa? Meteor menjadi asbabnya. Kaum muslimin, Rasul menyebutkan bumi ini akan mengalami hujan meteor yang bertubi-tubi. Lalu perubahan bentuk tubuh manusia dan wajah manusia. Kemudian banyaknya tenggelam negeri-negeri. Sahabat bertanya, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi dan dianggap biasa oleh umatku di mana-mana, ya, disukai oleh umatku di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila benda-benda memabukkan, benda-benda haram sudah dikonsumsi dan menyebar di mana-mana. Apabila yang 3 ini sudah ada di tengah-tengah umatku, maka yang 3 petaka tadi akan terjadi. Dan tepat, bumi kita sekarang ini tahun 2000 berapa? 2015. Kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Ya, ini 2016, ini 2015, ini 2014, 2013. Kita sedang ada di arus sungai meteor sekarang, kaum muslimin. Michael Penn, seorang pakar astronomi dunia, menyebutkan dan menjelaskan, di antara meteor angkasa ada yang disebut dengan siderite, yaitu meteor yang mengandung zat besi. Kalau meteor tersebut besarnya, garis diameternya 2 km saja, dengan kecepatan 120.000 km per jam di luar angkasa, ketika dia menabrak lapisan atmosfer bumi kita, dia tidak akan hancur total, tapi dia terbakar, kaum muslimin, lalu menyebabkan asap yang sangat tebal, dan asap ini beracun dan berbahaya untuk manusia. Sementara ketika terjadi pergesekan yang ekstrim, dia akan terpecah-pecah lalu menjadi hujan meteor yang kecil-kecil, dan ini yang menabrak dan menghantam hutan-hutan kita, kota-kota kita. Ini disebut dengan hujan meteor. Yang besarnya, ketika terjadi pergesekan itu, kandungan zat besi yang ada dalam meteor ini disebut dengan siderite, akan menimbulkan gesekan yang menyebabkan munculnya medan magnet yang dahsyat,
yang mengalahkan semua magnet-magnet yang ada di bumi. Akibatnya seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi ini akan terinduksi. Lalu antar satu besi dengan besi yang lain akan saling menempel dan melengket. Mobil kita masih ada, tapi mesinnya dari besi tidak? Besi, maka dia tidak bisa lagi di starter. Kenapa? Dia lengket. Begitu juga kapal-kapal, pesawat, helikopter, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa dan segala macamnya, seluruhnya tidak bisa lagi digunakan. Inilah dia yang dikatakan oleh Albert Einstein saat dia didesak oleh lebih daripada 2000 wartawan seluruh dunia, khususnya negara-negara maju yang sedang membangun senjata-senjata nuklir. Ketika beliau ditanya, apa menurut pandangan engkau perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau adalah, kalian akan berperang saat itu dengan senjata manual. Dan saya tidak tahu dengan jenis senjata apa kalian akan pakai nanti. Yang pasti semua senjata yang kalian buat hari ini tidak akan bisa digunakan saat itu. Albert Einstein. Steve Jobs sebelum matinya juga di depan lebih daripada 2000 karyawannya mengatakan, dan ini sempat terbit dalam 2 kali terbitan berturut-turut di Republik kita, pernyataan Steve Jobs ini. Sepeninggal saya, kalian semua nanti akan kembali ke zaman batu. Kenapa mereka-mereka yang bukan para peramal, mereka adalah para ilmuwan, para cendekiawan, mereka adalah orang-orang keren, ya, berani memberikan pernyataan demikian? Karena 40 tahun yang lalu NASA Amerika secara rahasia dan penuh dengan sekret tingkat tinggi telah mengetahui pergerakan bumi kita ini menuju kemana, menuju gerakannya kepada arus sungai meteor. Dan benar, mereka telah mempersiapkan sejak 40 tahun yang lalu, dan tahun 2012 akhir Amerika Serikat telah selesai menyiapkan 6 bunker raksasanya. Satu bunker itu mampu menampung 500.000 manusia yang diberi fasilitas hidup bertahan selama 1 tahun di dalam kedalaman 30 sampai 300 meter. Kenapa? Mereka sangat yakin bumi akan mengalami, ketika meteor ini jatuh dalam skala besar, maka banyak populasi kehidupan manusia di muka bumi tidak akan mampu bertahan. Mereka sudah siapkan. Rusia telah mempersiapkan 3 bunker raksasanya di bawah tanah. Inggris mempersiapkan, Jerman mempersiapkan, dan Singapura juga telah mempersiapkan dan mampu menampung 250.000 manusia. Indonesia yang memang tidak mempersiapkan apa-apa, kecuali bunker-bunker para koruptor untuk nyimpan duit. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor, dan peluang ini ada. Akibat meteor ini ketika dia menabrak bumi dengan besarnya begitu, Michael Penn melanjutkan, meteor ini, satu meteor itu mempunyai daya ledak 1 juta sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ini yang menyebabkan dukhon. Saat dia jatuh ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter. Bayangkan, akan banyak kota-kota di pinggiran pantai di muka bumi ini akan tenggelam. Kalau dia jatuh ke kutub utara atau kutub selatan, maka tidak ada kutub itu untuk selama-lamanya, dan air laut akan naik 7 meter lagi forever, selama-lamanya. Akan banyak terjadi penenggelaman kota di mana-mana di muka bumi ini, pas kata Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, dilanjutkan tentang apabila dia jatuh ke daratan, dan ini peluang yang paling pas dengan ayat dan dengan hadis, akan terjadi dukhon. Sebab apa? Ketika dia menabrak daratan kita, maka bumi ini akan mengalami dentuman yang sangat dahsyat. 100 sampai 200 km manusia yang ada di sekitar situ akan menjadi karbon yang menguap. Kemudian lubang daripada ledakan tersebut, partikel-partikelnya membumbung ke atas. Gelombang kejut daripada ledakan ini menghasilkan kekuatan dan kecepatan 800 km per jam, yang partikel-partikel halus membuat kabut dan asap yang sangat tebal ini dengan segera membungkus bumi ini. Nabi mengatakan bumi ini akan gelap selama 40 hari 40 malam. Hadis ini sahih. 40 hari 40 malam. Menurut pakar astronomi Amerika, selama 1 tahun bumi ini akan ternodai oleh, dan untuk 1 bulan 2 bulan pertama kata mereka tidak ada cahaya matahari yang nampak, dan Rasul telah menyebutkan itu 14 abad yang lalu. Ya, terjadilah dukhon. Makanya hujan meteor lanjutannya adalah terjadi dukhon. Jadi teknologi musnah, dukhon muncul, manusia di muka bumi tidak punya ruang udara untuk dihirupnya. Dukhon ini sangat panas kaum muslimin. Makanya orang-orang kafir akan melepuh wajah mereka dan berubahlah bentuk mereka menjadi jelek. Miswat yang cantik-cantik hari ini, master-master dan mister-mister yang ganteng-ganteng, besok-besok ini akan jadi zombie-zombie yang menakutkan. Benar Pak? Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Nabi mengatakan mereka akibat dukhon ini hanya seperti terserang flu dan demam saja.
Tapi orang beriman yang minim amal solehnya, banyak dosanya, dia akan semenderita orang kafir. Dia akan semenderita orang kafir. Inilah salah satu rahasia kenapa Nabi wanti-wanti kita dulu. Ketika difitnah di Syam merebak, kamu perbanyak amal soleh, supaya kalau salah satu ketika meteor ini menimpa bumi, kamu yang banyak amal solehnya mampu bertahan dan dilindungi oleh Allah berkat amal solehmu. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hujan meteor akan menyebabkan dukhan, lalu musnahlah teknologi seperti disebutkan oleh para pakar-pakar tadi. Sejak saat itu Pak, sebagaimana siderite ini atau meteor ini juga akan menimbulkan gelombang elektromagneta yang sangat kuat sekali. Akibatnya tidak ada lagi sinyal, tidak ada lagi sinyal HP, sinyal internet, sinyal TV, semuanya berakhir Pak. HP-HP cakep macam ini akan jadi mainan anak-anak untuk petak umpet. Ini akan menjadi mainan di atas laut, di atas sungai dan sebagainya. Tidak ada lagi teknologi, dan listrik pun akan gelap selama-lamanya. Summa uttum min haitsu badatum. Pada saat itu kata Nabi, kamu semua akan kembali seperti zaman sekarang. Pantas Pak, rahasia kenapa di Vatikan sekarang ribuan pemuda-pemuda Kristen dididik dan dilatih untuk pedang lagi. Ribuan jumlahnya. Di bawah tanahnya, di undergroundnya itu dilatih Pak. Mereka juga dilatih berkuda dan memanah di atas kuda. Udah zaman teknologi begini masih memanah di atas kuda. Sebab apa? Di Injil juga mereka temukan bahwa nanti manusia akan kembali ke zaman tidak ada teknologi. Di Italia mereka sudah melakukan persiapan. Di Inggris mereka melakukan persiapan secara manual. Bahkan pemuda-pemudanya mulai sekarang lepas membuat senjata manual. Buka di YouTube Pak. Kita takjub melihat kenapa orang Eropa, orang Amerika sekarang pada sibuk buat senjata-senjata manual, senjata rakitan tangan, dari menggunakan rotan, menggunakan segala macamnya. Mereka percaya. Dan Rasul telah menyebutkan itu. Lah umat Islam naif dan naas. Apalagi yang di Indonesia, pegang pisau dapur aja teroris. Coba pegang pisau dapur Pak, teroris. Yang rajin tahajud teroris, yang hafal Quran teroris, yang masukkan anak ke pesantren teroris, yang jilbab dalam teroris. Ngapain lagi? Jangankan melihara jenggot macam bapak, ini udah pasti teroris. Sementara orang kafir, Masya Allah, ya sudahlah, hasbunallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali ke sini. Kita sedang ada di arus sungai meteor saat ini. Dan tepat dengan hadis Nabi, hujan meteor akan menghantam bumi kita. Dan Al-Mahdi hanya akan muncul ketika semua teknologi sudah tidak ada. Lihat ini, hubungannya sangat erat dan sangat dekat. Wahai hamba-hamba Allah, bukan nakut-nakutin bapak ibu, tapi toh ini ada hadisnya. Lagian untuk apa sih dan gunanya apa nakut-nakutin bapak ibu? Apakah dengan nakut-nakutin bapak ibu saya masuk surga? Enggak. Dengan nakut-nakutin bapak ibu rumah saya jadi 3 tingkat? Kan enggak. Tapi saya menyampaikan ini agar semua kita tidak beralasan nanti pada hari kiamat saya tidak tahu. Dan Allah akan mengatakan, bukankah hambaku Zulkifli telah menyampaikan? Agar Allah juga tidak tanya kepada saya. Salah satu syarat dan dekatnya kiamat, Nabi mengatakan sangat dikit ulama dan dai yang menyampaikan perkara tentang tanda-tanda akhir zaman di mimbar-mimbar, dan itu terbukti. Saya rasa mungkin ada 70-80% di antara Bapak Ibu yang baru kali ini mendengarkan ini. Betul? Baru kali ini, padahal semuanya berjalan dengan pasti, jelas nas-nasnya, tapi kenapa jarang ada yang nyampaikan? Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, selesai. Kemudian setelah semua teknologi tidak ada, nanti akan ada seorang jiwa yang suci dibunuh, dan jiwa itu menguasai Mekah dan Madinah. Ketika dia terbunuh, saat itulah Al-Mahdi akan hadir dan dibaiat. Ciri-cirinya apa? Gempa bumi susul menyusup pada 1 tahun itu. Lalu seorang laki-laki dikejar dari kota Madinah Al-Munawwarah oleh 300 orang pasukan infanteri, pasukan darat dengan senjata manual dari negeri Damaskus. Laki-laki yang dikejar ini masuk ke Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Saat sampai di Al-Baida, Allah retakkan bumi di sana dan karam seluruhnya satu kota itu masuk ke dalam. Seluruhnya masuk, termasuk 300 orang yang ngejar tadi, semuanya masuk ke dalam bumi. Hanya 1 orang yang Allah biarkan hidup. Nanti kalau baca buku-bukunya sudah nyambung dengan apa yang semua saya sampaikan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca sendiri nggak akan pernah paham, tidak akan pernah nyambung. Kaum muslimin, kenapa? Saking rumitnya masalah ini. Makanya saya katakan, saya fokus dan konsentrasi sejak 2003, fokus dan konsentrasi. Padahal bidang saya dulunya adalah akidah dan tafsir ketika di Al-Azhar.
dan melanjutkannya ketika saya di Tripoli, Libya, di bidang akidah dan dakwah kaum muslimin. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang saya fokuskan. Baru ketemu, makin ke ujung makin ketemu, dan inilah dia persembahan kepada kaum muslimin. Ini pun belum maksimal, belum ada pada puncaknya. Insya Allah akan terus ada perbaikan. Lanjut kaum muslimin, saat semua teknologi sudah tidak ada, nah itulah syarat Al-Mahdi akan muncul. Seorang laki-laki yang jiwanya suci dibunuh. Sekali lagi, saya duduk bicara dengan orang-orang yang penganalisis akhir zaman. Hampir-hampir semua mereka, tapi tanpa berani memastikan ya, termasuk saya sendiri, Raja Salman adalah orangnya. Wallahu alam, tanpa memastikan. Karena beliau memiliki syarat-syarat dan ciri-ciri jiwa yang bersih ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dibunuhnya beliau, sekarang saja sudah ada konspirasi untuk membunuh beliau. Sudah ada upaya penggulingan kudeta dan upaya-upaya untuk menghabisi beliau. Dan setelah itu kaum muslimin, barulah Al-Mahdi yang akan memegang tampuk kekuasaan. Akan datang pasukan berbendera hitam, disebut dengan pasukan Khurasan. Mereka lah pasukan yang tidak terkalahkan, di tengah-tengah mereka adalah Al-Mahdi. Tapi laki-laki yang dikejar tadi, dialah Al-Mahdi itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, jadi cirinya ada dulu 300 pasukan yang tenggelam di Al-Baida, maka laki-laki yang dikejar itulah Al-Mahdi. Sebelum ada ciri yang itu, maka belum ada Al-Mahdi. Jadi yang ngaku selama ini, akulah Al-Mahdi, baiatlah padaku. Akulah Al-Mahdi, aku Al-Mahdi, Al-Mahdi, aku Al-Mahdi loh, gak baiat ciloko. Maka kita tolak itu semuanya. Al-Mahdi yang sesungguhnya nanti, ketika kita mendengar bahwa seorang lelaki dikejar dari Madinah, yang mengejarnya dari Damaskus sebanyak 300 orang. Nama pasukan yang mengejar disebut dengan pasukan Sufyani, dan tenggelam seluruhnya di Al-Baida kecuali satu orang. Akhirnya sampai berita itu kepada kita, pasti itu sudah. Laki-laki yang dikejar itu adalah Al-Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saat kita sudah mendengarkan itu, semua kamu wajib menuju kepadanya walau merangkak di atas salju, berbaiatlah kepadanya dan berperanglah bersamanya. Tapi Nabi menyebutkan, sepertiga total umatku menolak kemunculan Al-Mahdi dan mereka murtad. Siapa yang tidak percaya dan menolak kemunculan Al-Mahdi, padahal tanda-tandanya sudah sangat jelas, maka mereka murtad. Orang-orang macam ini tidak akan pernah kembali ke dalam Islam selama-lamanya. Dan keadaan setelah itu kehidupan sangat berat, lapar di mana-mana, 3 tahun yang panas, kekeringan menjelang Dajjal muncul. Inilah dia yang paling dahsyat, Pak. Setelah meteor jatuh, bumi dan ekosistem dan cuaca semuanya segala macamnya, iklim berubah menjadi sangat radikal. Manusia sangat susah untuk bisa bertahan hidup. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dapat kami makan? Apa yang dapat kami minum pada masa-masa kekeringan yang sangat global dan mengerikan itu?" Nabi menjawab, "Makan minum kalian pada masa itu." Karena yang dimakan nggak ada, Pak. Menjelang 3 tahun Dajjal keluar, kan ada 3 tahun kekeringan. 1 tahun pertama, sepertiga air dari langit Allah tahan, sama sekali tidak turun. Lalu tanam-tanaman di muka bumi ini sepertiganya mati. Akhirnya rawan pangan dan kekurangan makanan seluruh muka bumi, kelaparan di mana-mana, Pak. Sekarang saja sudah mulai kita mendengarkan panas yang mengerikan di berbagai negara, ya. Kaum muslimin, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, tahun keduanya 2/3 air dari langit Allah tahan, tidak turun lagi. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mengering mati, dan banyak hewan-hewan ternak yang dapat dimakan juga mati. Orang berharap mudah-mudahan tahun ketiga ada perbaikan. Ternyata sama sekali air tidak turun lagi dari langit, dan seluruh tanam-tanaman yang dapat dimakan, diminum, dan hewan-hewan yang dapat dimakan selama ini mati seluruhnya di mana-mana. Situlah kelaparan yang sangat dahsyat. Pada masa itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari disebutkan, tidaklah terjadi kiamat sampai seorang tetangga berani mendatangi tetangganya lalu membunuhnya hanya memperebutkan 1 genggam roti. Ketika itu orang berbunuh-bunuhan sana sini, berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan. Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa lagi yang bisa membuat kami bisa bertahan hidup?" Nabi menjawab, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila kamu niatkan untuk mengenyangkan perut, maka kamu akan dibuat Allah seolah perut kamu habis diisi dan kamu kuat bertenaga. Jika kamu niatkan untuk minum, maka kamu akan bisa mengganti minumnya dengan zikir. Tapi zikir orang yang macam mana? Orang yang zikirnya sebelumnya telah penuh orang ini dengan amal soleh. Maka sekarang, Pak, ketika saya datang ngaji macam ini, motivasi saya sama dengan motivasi Rasul pada Bapak, nah lebih-lebih. Tidak ada yang lain, Bu. Perbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah perbanyak amal soleh. Jangan peduli dengan orang lain. Istri lihat suaminya pemalas, biarkan saja suaminya menderita nanti di sesaat hari berat.
Sang istri harus rajin memperbanyak bacaan Qur'annya. Ini 10 terakhir Ramadan. Solat tahajud lah, solat duha lah. Suami nggak mau istri diajak seia sekata dalam beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, terserah, rasakan sendiri, tanggungkan sendiri. Tapi setiap kita setelah mendengarkan uraian ini, tidak ada masa, waktu dan detik kecuali harus serius Pak menghadapi persiapan-persiapan akhir zaman ini dengan amal soleh. Namun tentu saja catatan, dan ini penutup, bukan berarti ketika saya sampaikan ini saya menghentikan semangat Bapak untuk meneruskan aktivitas yang berguna selama ini sehari-hari. Jangan sampai pulang dari acara, dari pengajian, dari tarawih malam ini, bahunya udah jatuh ke bawah, tangannya udah kayak gini. Kenapa lemes banget? Udah mau kiamat. Pulang ke rumah, Dek, anak kita nggak usah kuliah, Dek ya. Kenapa? Udah mau kiamat, untuk apa ijazah? Yang anak juga, anak kamu nggak usah kawin nak ya. Kenapa ayah? Kenapa ibu? Kamu nggak dengar cara Mas Azul tadi mau kiamat tahu? Nggak kayak gitu kaum muslimin. Saran saya sama dengan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun besok pasti kiamat terjadi, masih ada satu butir kurma di tangan kamu, tanam. Padahal besok udah pasti kiamat. Dan kurma itu baru dapat dimanfaatkan sejak 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, baru maksimal bisa dimanfaatkan. Besok udah mau kiamat, masih ada hal berguna dalam urusan dunia yang dapat kamu tanam, dapat kamu kerjakan hari ini. Kerjakan, gitu Pak. Jadi maksudnya aktivitas kita dalam memburu dunia ini jangan pernah ditinggalkan. Tapi kalau sudah mendapat, niatkan ini untuk mendekatkan diri saya kepada Allah, dan bukan untuk melalaikan saya dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kira-kira akan tinggal sholat lima waktu kita, jadi telat-telat sholat kita, dosa yang kita buat, maka pekerjaan macam itu tidak perlu dilanjutkan. Kita sekarang dalam rangka perburuan memperbanyak amal soleh. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, banyak nasihat-nasihat Nabi yang tidak sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah lewat setengah jam. Banyak nasihat-nasihat Nabi yang banyak tidak sempat kita sampaikan. Dan untuk amanah ilmu, saya sudah menyampaikan, baca kitab yang sudah disiapkan di pintu depan. Zikir akhir zaman. Inilah rahasia kenapa Ibnul Qayyim mengatakan banyak manusia-manusia di saat-saat emergensi Allah memberikan keselamatan kepadanya, padahal tidak mungkin secara akal dia bisa selamat. Akibat apa? Akibat zikirnya, akibat amalnya. Dan inilah diajarkan Nabi. Kalau nanti Dajjal muncul, kamu segera lakukan ini. Kalau nanti meteor jatuh, kamu nanti segera lakukan ini. Baca ini. Yang melakukannya dia pasti selamat, yang tidak melakukannya dia celaka. Nabi mengajarkan itu semua kaum muslimin. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bukan untuk Bapak harus wajib punya buku, enggak. Wajib Bapak mengamalkan apa yang ada ditunjukkan dan dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Apa guna dibeli ini karena kayaknya agak kelihatan keren dan cakep, ternyata hanya sekedar beli, lalu masukkan di rak-rak buku di rumah. Kamu udah punya, udah mana tuh, belum dibuka lagi. Saya Pak ini membahas kitab ini. Dalam 1 minggu itu ada 1 kali pertemuan di kota tempat tinggal saya baru berani meninggalkan kota itu setelah ini saya sampaikan. 1 bulan itu, dalam 1 minggu itu ada 2 jam setiap Selasa malam Rabu. Tiap minggu selama 6 bulan baru tamat ini. Baru tamat. Sebagian kami sudah saling berpacu-pacu menghafal doa-doa, amalan-amalan sudah mulai di start dari sekarang. Baru berani saya meninggalkan negeri saya ke provinsi berbeda, dan baru merembes ke negara yang bertetanggaan dan sebagainya. Jadi kaum muslimin, saya rasa Bapak Ibu juga pantas ini menjadikan kitabnya untuk rujukan dan bacaan di rumah, supaya termotivasi kita agar rajin tahajud, agar rajin melaksanakan sholat sunat, memperbanyak saum, memperbanyak sedekah, agar jangan bakhil lagi dengan sisa-sisa umur dan harta yang hari ini masih bisa berguna. Kalau sudah terjadi kayak di Suriah Pak, orang-orang kaya raya di Suriah ternyata menjadi kere-kere miskin luar biasa. Apa guna hartanya sebelumnya? Zaman peperangan, sejak jatuhnya meteor ini, semuanya akan masuk pada zaman pembunuhan, peperangan. Stop di sini. Dan inilah zaman di mana banyak nyawa akan melayang. Banyak manusia Pak, sampai di sini nanti jumlah manusia di bumi ini sangat sepi, sangat sedikit sekali jumlah orang yang masih hidup. Di periode kelima, dan ini tak lama. Bapak pernah dengar Ketua MIUMI, itu Ustadz Bakhtiar Nasir, menyampaikan dalam pidato terbukanya bagaimana beliau mengatakan pernyataan CIA Amerika Serikat bahwa tahun 2020 menurut CIA bumi ini akan kembali dipimpin oleh sebuah peradaban yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu dalam nubuat Nabi terjadi pada periode kelima. Intelijen Rusia memberikan pernyataan yang fenomenal, 2025 puncak peradaban khilafah Islamiyah itu akan berjaya di muka bumi ini. Berarti mohon maaf,
kita tidak akan beriman dengan pernyataan mereka. Tapi karena Nabi telah menyebutkan dan urutannya hampir mendekati, kita beriman pada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, dan kita jadikan pernyataan CIA dengan intelijen Rusia sebagai tambahan wawasan. Begitu Bapak ya, Ibu. Maka hamba-hamba yang kami muliakan, menjelang waktu itu ada waktu-waktu yang sangat menegangkan, dan banyak umat Nabi yang tidak mampu bertahan. Secara fisik dia akan lemah dan bisa jadi mati, dan secara iman mereka akan bisa murtad dan bisa-bisa tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Hamba-hamba Allah, inilah nasihat saya. Semoga Bapak Ibu ketika menerima proposal dari Yamima tadi langsung berpikir apa yang harus saya lakukan dengan proposal ini, apa yang harus saya tindak lanjuti. Ketika Bapak melihat di depan itu ada kitab, ada kaset, langsung digarap kaum muslimin, amalkan apa yang pantas. Dekatkan silaturahmi dengan orang yang sudah kita putus silaturahmi. Perbaiki cepat, utang-utang yang ada cepat tutupi. Ngapain juga diputar-putar uang, ternyata besok uang itu tidak bisa lagi ditarik, sementara utang kita tetap bertahan, dan ini membuat sesalan pada hari kiamat. Pak, Ibu, cepat bermaaf-maafan, saling akrablah, jangan tunggu lebaran harus maaf-maafan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal soleh bagi saya dan menjadi pemicu semangat dan motivasi terbaru buat Bapak Ibu, agar Bapak Ibu segera bersama-sama menyambut dan menyongsong hadis Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, berhentilah dari amal salah. Begitu Pak, bukan berlomba-lomba banyak duit. Sekali lagi, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri hamba Allah yang dhaif ini dan dari syaitan yang terlaknat terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas dan terlepas diri dari segala kesalahan yang dilakukan oleh hambanya yang dhaif ini, apalagi dari syaitan yang terlaknat.